استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم الأرواح من الشيخنا ومعلمين خصوصا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخ لله له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف كتب ويكتب أبد الآمنين ودهر الزاهرين. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين قال وعسى يفتح الله لك أبواب السماء. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali beliau kembali menjelaskan, ujar Sidin, maka mudah-mudahan Allah membuka akan pintu-pintu langit. Fatajulu biqalbika fi aqtariha, maka berkelilinglah dengan hati engkau pada penjuru-penjurunya. Jadi ujar Imam Ghazali, apabila seseorang itu sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala pandangan mata hatinya, maka hatinya itu akan berkeliling, hatinya itu akan berkeliling ke penjuru-penjuru langit di atas sana. Ila ayyakuma qalbuka baina yaday arsyir rahman, sampai bahwa berdiri oleh hati engkau di antara hadapan arasnya Allah. Sehingga orang yang dibukakan hati Allah tadi, hatinya itu berdiri di hadapan arasnya Allah. Nah, inilah keadaan hati-hati orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah, sehingga hati mereka itu berkeliling, berjalan sampai keluar angkasa atas sana. Fa inda dzalika rubbama yurjalaka, maka ketika yang demikian itu barangkali diharapkan bagi engkau antablugha rutbata Umar, bahwa mencapai engkau akan martabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, apabila sampai seperti itu, ujar Imam Ghazali, kemungkinan bisa diharap seseorang itu bisa mencapai sebagaimana yang Allah berikan martabat Sayyidina Umar. Artinya diberikan oleh Allah Ta'ala martabatnya itu seperti Sayyidina Umar, tetapi bukan sama pas seperti Sayyidina Umar. Seperti orang yang membaca sesudah sembahyang subuh, Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad 4 kali, maka orang itu termasuk wali abdal. Nah, itu bukan itu wali abdal baiku pada cuma mendapat fadilat derajatnya seperti orang wali abdal. Haitsu qala ra'a qalbi rabbi, di mana Sayyidina Umar itu berkata,
Ujar Sidin, hatiku melihat Tuhanku. Nah, ini perkataan luar biasa. Sayyidina Umar berkata, di mana aja Sidin? Beliau berkata, hatiku melihat Tuhanku. Nah, jadi melihat Tuhan itu dengan pandangan mata hati. Luar biasa kalau melihat dengan mata kepala. Hadza, pahamlah akan ini. Jadi ujar Imam Ghazali, pahamlah akan ini. Maka Sayyidina Umar itu merupakan contoh orang yang melihat alam gaib. Paham ya Sidin? Pahamlah akan keterangan ini. Apa maksudnya? Maksudnya tidak lain adalah Sayyidina Umar ini dibukakan oleh Allah sehingga melihat alam gaib, sehingga beliau itu melihat keajaiban-keajaiban di alam gaib sana. Seperti Habib Waqih Muqaddam, seperti Sayyidina Ali. Itu orang-orang yang dibukakan oleh Allah Ta'ala mata hati mereka sehingga mereka melihat akan yang gaib-gaib. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sidin diberikan oleh Allah Ta'ala keramat, beliau bisa melihat Lauhul Mahfuz. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, melihat Lauhul Mahfuz, melihat catatan-catatan yang ada di dalam situ. Ini orang celaka, ini orang bahagia, ini orang tahun ini dapat musibah, ini orang tahun ini kawin. Nah, tahu Sidin. Kenapa? Karena dibukakan oleh Allah Ta'ala Lauhul Mahfuz. Lianna qulugal aqsa la yakunu, karena bahwasanya sampai kepada yang paling jauh itu tiada akan terjadi. Jadi ujar Imam Ghazali, untuk mencapai sesuatu yang jauh itu kada akan bisa terjadi. Nah, sampai melihat zat Allah, seperti perkataan Sayyidina Umar, hatiku melihat Tuhanku. Nah, itu tidak akan bisa terjadi illa ba'da mujawazatil adna wa adna syai'in ilaika nafsuka, terkecuali akan bisa dicapai sesudah melewati yang paling dekat, dan yang paling dekat sesudah, dan yang paling dekat sesuatu kepadamu, kepada diri engkau adalah diri engkau sendiri. Jadi ujar Imam Ghazali, kita tidak akan bisa mencapai apa yang dikatakan Sayyidina Umar, nang hati terbuka sehingga hati itu berkeliling-keliling sampai ke penjuru langit, dan bahkan sampai hati itu berada di arasy-Nya Allah, dan bahkan hati itu masuk ke dalam hadratnya Allah. Nah, itu tidak akan terjadi ujar Imam Ghazali, terkecuali bisa sampai orang itu sesudah melewati yang paling dekat. Dan paling yang dekat sesuatu kepada engkau adalah diri engkau. Jadi kita kenali diri dulu, hanyar naik ke atas, hanyar naik ke atas, hanyar naik ke atas, tahap bertahap. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka sungguh dia kenal akan Tuhannya. Jadi mengenal diri dahulu, hanyar kenal dengan Allah. Apabila kenal dengan diri, pasti kenal dengan Allah. Apabila kenal dengan orang yang mengolah wadai, apabila kenal dengan wadai, tentunya mencari orang yang mencari wadai. Akhirnya ketahuan siapa aja yang mengolah wadai ini nyamannya luar biasa. Lalu wai betapun-tapun, akhirnya tahu orangnya. Nah, seperti itu juga orang yang mengenal diri, bujur-bujur dikenali diri, siapa diri yang sebenarnya, setelah itu ia akan kenal dengan Allah. Tsummal ardul lati hiya maqarraka, kemudian bumi
sesudah diri engkau. Nah, setelah kenal diri kita bujur-bujur, hanyarnya Imam Ghazali kita mengenali bumi. Sementara itu bumi tempat tinggal engkau. Kita ini bagaimana di bumi, di atas bumi. Kenali bujur-bujur bumi. Kita tinggal di bumi, kita berkawan dengan ayam, kita berkawan dengan kucing, kita melihat tumbuh-tumbuhan. Bujur-bujur kenali siapa itu bumi, apa yang tumbuh di permukaan bumi. Pikirkan bujur-bujur. Nah, itu bertahap ngarannya. Sesudah mengenal diri, hanya mengenal diri kita di mana bagaimana. Sumal hawaun muqtani pulaka, kemudian udara yang mengelilingi engkau. Hanya kita mengenali udara. Bagaimana kehebatan udara yang Allah ciptakan. Yang udara itu keluar masuk, berhembus, kadang-kadang kencang, kadang-kadang ada deras anginnya. Kenali bujur-bujur, pasti kita akan mengetahui pada udara itu terdapat cerita kebesaran Allah. Nah, ini ngarannya bertahap. Summa nabatu, kemudian tumbuh-tumbuhan. Kenali bujur-bujur tumbuh-tumbuhan, lihati bujur-bujur, pikirkan bujur-bujur. Bagaimana keajaiban tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan. Wal hayawanu, dan hewan-hewan. Wa ma'ala wajhil ardi, dan sesuatu di atas permukaan bumi. Lihati bujur-bujur. Jadi Allah bukan cuma menyuruh kita memandang, tapi pikirkan bujur-bujur nang apa nang dipandang. Nah, itu Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Pikirkan bujur-bujur jasidin. Lamunnya kada kaitu jasidin kada kawa sampai kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Jauh. Apalagi wah ini langsung hendak ke atas. Kita mau dapat, pasti dari bawah. Summa ajaibul jawi, kemudian keajaiban udara. Wa huwa bainas samai wal ardi, dan udara itu di antara langit dan bumi. Udara itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, berada bergantung-gantung di bumi kada, di atas langit kada, yaitu berada di antara langit dan bumi. Nah, itu udara. Apabila angin itu datang, rasakan bujur-bujur angin tadi. Pikirkan bujur-bujur si angin tadi. Apalagi kita bernapas keluar masuk, disuruh memikirkan. Bisa aja isuk kada masuk lagi angin, bisa aja isuk kada keluar lagi angin, mati. Banyak kalau sudah. Nah, hanya nih sesak napas, menyamak, mati. Kada kau behina, bahasa kitanya sesak napas tersumbat, kada kau behina. Sawat 8 menit kada kau behina. Innalillah. Sehat orangnya, kada garing. Cuma kada kau behina lagi. Nah, itu angin ngarannya. Tsummas samawati sab'u bikawakibiha. Kemudian engkau pikirkan langit nang 7 lapis dan bintang-bintangnya. Sumal kursi, kemudian kursi kebesaran Allah. Sumal arash, kemudian arash. Sumal malaikah, kemudian para malaikat alladzina hum hamalatul arsy, yang mereka itu memikul akan arasy. Ayo pikirkan jasidin. Kayak bagonalnya arasy itu malaikat keempat memikul. Kaina hendak hari kiamat kedalapan dinya memikul, ditambahi Tuhan. Sampai wah ini ngintu aja nang dijunjungnya.
Arasy tadi, sementara arasy itu lebih besar daripada bumi dan seluruh isinya. Sampai kiamat itu hanya 6 junjungannya diputihinya malaikat. Wa khuzanus samawati, dan penjaga-penjaga langit. Nah, ada khusus langit itu penjaga-penjaganya. Ada 6 malaikat di atas langit itu sujud. Langit pertama tuh malaikatnya sujud berataan. Hibak langit pertama. Itu lain penjaga langit. Khusus penjaga langitnya ada penjaganya. Pintu langit, langit itu ada pintunya, kemudian ada penjaganya. Kalau di atas langitnya itu malaikat sujud berataan hibak. Langit pertama, langit kedua, rokok berataan hibak langit di atas sana. Ketujuh pintu langit itu ada penjaga-penjaganya. Nah, pikirakannya sidin itu ada penjaga-penjaga di atas sana. Summa minhu tajawuzun ilan nazari, kemudian daripadanya itu kamu melewati kepada memandang ila rabbil arsy wal kursi was samawati wal ardi wa ma bainahuma, kepada Tuhan pemilik arsy dan Tuhan pemilik kursi, 7 lapis langit dan bumi dan sesuatu di antara keduanya. Nah, inilah merenungi sesuatu yang lebih dekat terlebih dahulu. Inilah ujar Imam Ghazali, merenungi sesuatu yang lebih dekat terlebih dekat itu nang didahulukan. Dari diri sampai kepada bumi tempat kita bagana, terus sampai ke atas langit. Fa bainaka wa baina hadhil mabawizil 'azimah wal masabati syasi'ah wal aqabati syahiqah, maka di antara engkau dan antara ini, antara engkau dan antara ini, maksudnya antara diri engkau sampai engkau mengenal Allah, dekat dengan Allah, antara diri kita sampai akhirnya kita kenal dengan Allah. Wa anta ba'da lam tamruh minal aqabatil qaribatin nazilah, dan kamu belum selesai dari rintangan yang dekat yang rendah. Nah, jadi dari Imam Ghazali, apabila kita kadakawa meluluskan sesuatu yang dekat ini, bagaimana kita akan sampai ke atas? Jadi bertahap dulu. Setelah bertahap, sedikit demi sedikit, maka renungan itu hati akan bisa sampai kepada hadrat Allah. Padang sahara yang besar dan jarak yang jauh dan rintangan-rintangan yang tinggi, wa hiya ma'rifatul zahiri nafsika, dan dia itu adalah ma'rifat zahir diri engkau. Nah, itu ujar Imam Ghazali adalah ma'rifah, mengenal zahir daripada diri engkau, diri kita. Lalu bertahap nengkawa kita lihat. Summa sirta tatbiqul lisan biwaqahatika, kemudian jadilah engkau melepaskan lidah engkau dengan tiada malu. Kemudian engkau melepaskan lidah engkau dengan tiada malu. Wa tad'a ma'rifatu rabbika, dan kamu mengaku ma'rifah kepada Tuhan engkau. Kita kalau bisa hajar-hajar, aku sudah ma'rifah dengan Tuhan, aku sudah kenal dengan Tuhannya. Ada suka kita berpandir kayak itu, tapi kenyataannya kita memandang sesuatu lupa kepada Allah. Berarti ada ma'rifahnya namanya. Jadi ujar Imam Ghazali, jadilah engkau melepaskan lidah engkau dengan tiada malu. Ada supankah kita kepada ma'rifah, tapi hati kita kada ingat dengan Allah. Nah, itu ujar Sidin. Wa taqulu, dan kamu kata, qad araftuhu, sungguh aku mengenal akan Allah. Wa araftu khalqahu, dan aku mengenal akan ciptaannya.
apalagi nang wah ini nang kisah ma'rifah kepada Allah, pandiran mina tasawuf tinggi, dapatnya benih rusak, tersandir di pohon. Fa bimadza atafakkaru, maka pada apakah aku berpikir? Wa ila madza atatli'u, dan kepada apakah aku melihat? Artinya apa? Kebanyakan manusia itu belum lagi selesai mengenal dirinya, dia sudah berkata, aku telah mengenal Tuhan. Jadi Imam Ghazali belum selesai mengenal diri, sudah berkata aku makrifah kepada Allah. Maka orang yang mengaku mengenal Tuhan sementara dia tiada kenal akan dirinya, itu orang hanya mengaku-ngaku. Nah, itu orang mengaku-ngaku aja. Maka oleh sebab itu Imam Ghazali mengatakan di awal Kamis yang telah lalu, ujar Sidin, tundalah dulu, kaina dahulu engkau merenungkan alam malakut, sebab ini memerlukan latihan-latihan pembersihan hati. Jadi Sidin untuk alam malakut ke arah alam gaib tunda dahulu, jangan langsung ke atas situ memikirkan merenungkan, terkecuali sudah selesai tahap demi tahap. Jadi Imam Ghazali ini artinya Sidin menerangkan bahwasanya orang tafakur itu kada sembarangan. Yang dia tafakur akan disuruh itu adalah ciptaan Allah. Diri dahulu, diri kita, sesudah itu tempat kita berdiam yaitu bumi, hanya ke atas langit sana. Untuk alam malakut, alam gaib ini tunda dulu di sini, karena itu berbahaya. Tsumma qala Imam Ghazali, kemudian Sidin meneruskan, farfa'il an ra'saka ila sama, maka angkatlah sekarang kepala engkau ke atas langit. Yo esok angkat kepala ke atas langit, pandang ke atas sana. Wanzur biha, dan pandang pikirakan padanya langit. Wa fi kawakibiha, dan bintang-bintangnya, bujur-bujur lihati. Karasaan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Karasaan benar cerita kebesaran Allah nampak. Wa fi dauraniha, dan pada peredaran-peredarannya, lihati matahari itu berjalannya. Jam 8 sudah naik, jam 9 sudah naik matahari tunggal di kita. Perhatikan, wa tulu'iha, dan terbitnya matahari itu hendak terbit itu lihati. Wa ghurubiha, dan terbenamnya. Wa syamsiha wa qamariha, mataharinya dan bulannya. Wa ikhtilafi masyariqiha wa magharibiha, berlainan timur dan baratnya. Kita kalau memikirkan ujung-ujungnya itu sama aja, berlainan di Imam Ghazali. Rada'u biha, terus menerusnya, fil harakati ala dawami, pada gerakan secara kekal. Jadi matahari itu bergerak terus menerus secara kekal, tetap kada berubah. Min ghairi futurin fi harakatiha, daripada ketiadaan lemah. Ada lemah pada gerakannya, tetap. Matahari itu yang sedetik sapal jalannya. Kada lemah, cepat, lebih cepat daripada pesawat yang paling cepat. Ada bisa uyuh, terus berputar, terus bergerak pada tempatnya. Ada dengan bina tadaman, bina lingsa matahari itu. Wa min ghairi taghayyurin fi sayriha, dan tanpa perubahan dalam perjalanannya. Matahari itu kada berubah jalannya. Maka matahari itu berjalan terus menerus, tiada lemah gerakannya, tiada berubah jalan.
Kenapa? Jawabannya kata lain adalah sebab telah diatur oleh Allah. Nah itu jawabannya, sudah diatur Tuhan. Sementara kita berisi keyakinan apabila Allah nang mengatur kada akan berubah. Apabila Allah nang mengatur kada akan berubah. Contoh misalnya lah, tahun ini misalnya tahun 2022 lah. Misalnya tahun 2022. Itu misalnya sembahyang maghrib jam 6 lewat 5 menit. Jam 6 lewat 5 menit. Kaina tahun 2023 kaina kan tahun 2022 tetap sembahyang maghrib itu jam 6 lewat 5 menit. Kada berubah. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Kada berubah. Nih tahun ini misalnya hari ini nah kita malam Kamis nih. Misalnya sembahyang maghrib lewat seperempat. Tahun yang akan datang, Kamis yang akan datang sama tahun ini pulang tersambung tetap jam 6 lewat seperempat. Cuma yang berubahnya itu paling esok bisa lewat semenit, esoknya bisa lewat semenit. Nah cuma sampai setahun tetap kada berubah. Apabila sampai setahun jam 6 lewat seperempat misalnya itu, atau jam 6 lewat 5 menit, tahun kaina jam 6 lewat 5 menit, tersampuk tahun maksudnya tetap kada berubah. Nah itu artinya aturan Allah. Bal tajri jami'an fi manazilin martabatin, bahkan berjalan semuanya pada tempat yang teratur. Teratur tempatnya, berjalan matahari pas tempatnya, bulan pas tempatnya, teratur. Bihasabin muqaddarin, dengan perhitungan yang ditentukan sudah. La yazidu wa la yanqusu, tiada bertambah dan tiada berkurang. Kada bertambah dan kada berkurang. Kalau matahari itu bisa bergana atau bisa berhalus, kada berkurang. Panasnya matahari berkurang, kada. Jadi matahari itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sekian panasnya, kada pernah berkurang, kada pernah bertambah. Nang mulai bisa berkurang tuh paling terlindung awan aja. Nah karena awan nang melindungi, setebal awan nang melindungi, seitulah kekurangan cahayanya. Cahaya tetap, cuma memancarnya nang kada kau menembus, sehingga seakan-akan kita merasakan kurang. Padahal matahari itu cahayanya kada berubah. Dari terbit sampai tenggelam matahari, cahayanya tetap kada berubah, kada bertambah. Cuma terkadang kita kalau bisukan tuh bina kayak dingin kalau lah, karena banyak lindungan pohon-pohon, karena dilindungi oleh gunung-gunung nang tinggi, sehingga cahayanya itu kada langsung menerpa. Padahal cahayanya itu tetap aja. Nah ketika di atas kepala kita itu kerasaan benar panas. Kenapa? Kadang-kadang awalnya kadeda itu merasa benarnya kita panas nyari. Nah, padahal cahaya matahari itu ya kayak itu Pak. Ila ayyaqiyah Allah tayasijril kutub, sampai dia dilipat oleh Allah seperti melipat kertas bagi buku. Artinya sampai hari kiamat tiada akan berubah itu peredaran matahari, peredaran bulan. Allahu Akbar, luar biasa. Itulah kekuasaan Allah. Itulah cerita kehebatan Allah yang Allah mengatur kada sing ubah-ubahan. Nah itu di atas sana anaknya matahari itu, dan hanya orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala keterbukaan hati yang mengetahui tentang masalah itu. Nah mungkin kadang-kadang ada perbedaan sedikit. Kadang-kadang memang kayak itu ada perbedaan sedikit di antara ilmunya bubuhan wali dengan ilmunya alam. Bubuhan ahli peneliti peneropong nih, itu pasti ada perbedaan sedikit. Tapi nang bujur nang mana? Nang bujur itu tidak lain adalah
apa yang dilihat oleh bubuhan wali. Nah itu wali itu dilihat akan Tuhan. Ada betah salah. Nah kalau bubuhan nang ali tarupung kadang-kadang bujur, kadang-kadang salah. Kadang-kadang bujur, kadang-kadang salah. Kalau bubuhan wali ini nyata jelas dilihat akan oleh Allah, dibukakan oleh Allah. Kadang-kadang mereka bermimpi dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda dalam mimpi itu. Lalu ada hadis nang hanya dicari dalam kitab, ada hadisnya, ada tahu orang termimpi dengan Rasulullah. Wa tadabbar adada kawakibiha. Nah ini pulanglah. Jadi ujar Imam Ghazali, dan pikirkan oleh engkau jumlah bilang-bilangan bintang-bintangnya dan banyaknya bintang dan berlain-lainan warnanya bintang. Namun kita kalau bintang itu asa sama berdasaan, bintang itu ada yang putih, ada yang merah, ada bintang itu nang warnanya itu nang kayak timah, bentuknya ada nang kayak babi, ada nang kayak kijang, itu bintang. Nah ini kan hanya bisa dilihat oleh pandangan mata, hati nang keterbukaan tadi, bubuhan wali. Namun kita sesama aja berdasaan bintang itu. Sementara bintang itu seputingnya itu nang kayak bumi kenalnya. Pikirakan berapa juta bintang di atas sana. Lalu kita pikirakan betapa besar langit itu mampu menampung bintang nang sebesar itu. Seputing bintang nang kayak bumi. Sementara bintang itu pada kau dihitungi banyaknya. Tentu pikiran kita mengetahui bahwasanya langit itu betapa besarnya luar biasa, sehingga mampu menampung bintang-bintang yang kayak itu besarnya. Jadi bumi kita ini hanya sabuting bintang gananya, dan bahkan ganal bintang bumi kita ini. Jadi bumi ini kayak apa ganalnya bumi kita ini sudah hanya sabuting bintang. Berarti kan langit itu luar biasa besarnya. Mengambil berkah, baca menakib saja. Kisah. Kemudian Sayyid Ahmad bin Abdul Qadir Ar-Rifai. Wa qala kullu man khafa ala siyabihi wa badanihi minal amtar falya'ra ilaina. Keramat beliau berkata, tiap-tiap orang yang takut atas pakaiannya dan badannya daripada hujan, maka hendaklah dia bersegera mendekat kepada kami. Ayo Jasidin, siapa nang takutan basah lawan hujan, beparak lawan aku. Siapa nang hendak kada basah bajunya, hujan kayak apa aja labatnya, beparak lawan aku Jasidin. Nah ini keramat Sayyid Ahmad bin Abdul Qadir Ar-Rifai. Lain Ahmad Rifai nang roh sidin nang dikirim tiap hari ke Madinah itu lain. Ini orangnya lah. Ini Abdul Qadir Ar-Rifai. Ayo jisiin siapa nang takutan kebesahan hujan labat, keparak lawan aku. Wa khatta 'alal ardi khattan, dan beliau menggaris di atas bumi akan satu garisan. Di garis sidin bumi. Cara bahasa kitanya di garis bulat. Siapa nang berbuat ke dalam garisan sidin itu, maka orang itu kada kehujanan. Dan beliau memerintahkan agar kami masuk dalam garis itu. Padakhalna faja'ala yaqulu Allahumma hawalaina wala alaina. Maka kami semua masuk tempat yang beliau garis, lalu beliau membaca Allahumma hawalaina wala alaina. Itu bacaannya. Di garis bacaakan doa itu, doa kada supaya jangan kada hujan. Lam yazal alaina syai'un minal matar, maka sedikit pun kami tiada terkena hujan. Ini keramat Sayyid Ahmad bin Abdul Qadir Ar-Rifai. Kayak apa jalannya hujan kada kehujanan sidin. Nah kenapa jadi sidin menggaris kayak itu? Karena sidin membawai orang supaya orang jangan basah. Seandainya sidin soranganan, sidin kada menggaris. Cukup sidin berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Kemana aja sidin berjalan berkendaraan misalnya cakap kita wah ini kada kehujanan sidin. Kenapa? Itulah keramat yang diberikan oleh Allah. Kita 1000 kali baca ini, coba jangan hujan lah, baca ini nah. Allahumma hawalaina wala alaina.
Allahumma hawalaina wala alaina. Hari hujan lebat turun. Besah piahna. Kenapa jadi besah? Kita kada bakar rahmat. Sidin membaca yang ini bakar rahmat. Nah itu Ahmad bin Abdul Qadir Ar-Rifai. Kada besah sidin. Kemudian Ahmad bin Idris, ijtima'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Karamat beliau berhimpunnya beliau dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Nah ini Ahmad bin Idris diberi oleh Allah Ta'ala karamat sidin berkumpul dengan Nabi waktu jaga. Kayak kita kayak mana bapak pandiran lawan Rasulullah. Macam-macam mainan dipandirakan nang kaya berduaan dengan Rasulullah. Beikung Rasulullah itu datang bapak pandiran. Ini Ahmad bin Idris. Orang sudah yang seperti ini luar biasa. Ta'alluqnya, ikatan hati dengan Rasulullah, mahabbahnya itu luar biasa. Sehingga Rasulullah itu muncul di hadapan. Kekuatan mahabbah, kekuatan cinta. Lalu Rasulullah muncul di hadapan bapak pandiran. Wa aqadahu anhum musyafahatan auradahu wa ahzabahu wa salawatahu, dan beliau langsung berhadapan dengan Nabi mengambil wirid-wirid dan hizib-hizib dan salawat-salawat. Luar biasa. Inilah berhadapan langsung lawan Nabi, Nabi wirid-wirid dina amalakan wirid ini, bawahi jamaah bertaan supaya mengamalkan, dan hizib-hizib, macam-macam hizib amalan-amalan hizib, dan salawat-salawat. Hizib ini macam-macam lah, doa-doa sama hizib-hizib ya, doa supaya orang kepanasan. Adalah misalnya ada orang menyambati sidin ketujuh membaca hizib tuh bisa kepanasan kainan mau menyambati tadi. Nah itu hizib-hizib ngarannya. Wa min karamatihi, dan setengah daripada karamat sidin annahu waba marratan, pada satu hari beliau pergi meninggalkan rumah. Famata waladuhu, maka mati anak beliau. Ini Ahmad bin Idris, satu hari sidin pulang daripada rumah. Ketika beliau pulang, anak sidin meninggal dunia. Fa'akhbaruhu bidzalika, maka mereka mengkhabarkan kepada sidin dengan yang demikian. Anak pian meninggal dunia, cara bahasa kitanya. Fa'arsala alaihim alla tadfanuhu hatta akhdara, maka beliau mengutus seseorang supaya mengkhabarkan jangan dikuburkan anakku sidin sehingga aku bulik. Sidin dihabarkan bahwa anak sidin meninggal dunia. Lalu ujar sidin nang lawan mahabarakan, bulik ikam, jangan dikuburkan anakku dahulu sebelum aku bulik. Fahadara ba'da salasati ayyam, lalu beliau datang sesudah 3 hari. Awas benar. Nah anak meninggal dihabarkan 3 hari hanya bulik sidin, jangan dikuburkan dahulu di sidin. Faqala lahu man qala laka yamutu, lalu beliau berkata, siapa yang mengatakan anakku mati? Ayo siapa yang mengatakan anakku mati tadi? Siapa? Panggil bang Yesidin. Mana orangnya yang mengatakan anakku mati? Lihat aja Yesidin. Qum biiznillah faqama hayyan. Ini wali Allah Ta'ala luar biasa lah. Kurang nang berjumpa lawan Nabi berhadapan. Bangunlah engkau wahai anakku dengan izin Allah. Faqama hayyan, maka berdiri itu anak nang mati dalam keadaan hidup. Allahu Akbar. Ahmad bin Idris, anak sidin meninggal dunia, hidup pulang, lawas hidup. Ini keramat nang luar biasa. Inilah mirip dengan mukjizat, Jadi banyak saja wali-wali Allah Ta'ala nang bahari itu, mereka itu diberikan oleh Allah Ta'ala keramat nang luar biasa. Ahmad bin Idris. Nah ingin situ mudah-mudahan berkat keramat Ahmad bin Idris kita berataan diberikan oleh Allah
dan rahmat yang banyak, dan mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala yaitu husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. اللهم ارزقنا فهم القوي، اللهم ارزقنا فهم القوي، اللهم ارزقنا فهم القوي، اللهم ارزقنا فهم